Pemirsa, masih ditemukan pelanggaran tidak memakai masker dalam operasi justisi di ibu kota. Dalam 4 hari, total pelanggar mencapai 20.000 orang. Maksud kami 20.000 orang. Pengendara mobil berusaha menghindari operasi justisi di Jalan Ring Road Kembangan, Jakarta. Pengendara dihentikan lantaran tidak menggunakan masker meski seorang diri di mobil. Pengemudi pun jalani sidang di tempat. Tidak hanya pengemudi mobil, sejumlah pengendara motor berusaha kabur menghindari operasi. Namun mereka tetap terjaring. Ada yang memilih sanksi sosial membersihkan sampah atau membayar denda sebesar Rp250.000. Barusan hari ini sih nggak pakai masker, soalnya maskernya ini kan udah dari kemarin. Tapi setiap hari bawa masker. Ini juga ada masker. Nah itu kenapa nggak dipakai? Belum aja udah dari kemarin sama aja. Di tempat berbeda, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya meninjau operasi justisi di Danau Sunter, Jakarta. Kapolda menegaskan operasi ini untuk menekan melonjaknya pasien positif COVID-19. Jadi semuanya operasi justisi adalah untuk masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian banyak masyarakat yang betul-betul serius bagaimana supaya pandemi COVID ini cepat selesai. Tetapi rupanya banyak masyarakat kita juga yang masih mengabaikan. Nah, ini saya harapkan masih banyak OTG, orang tanpa gejala yang berkeliaran. Saya minta patuhi betul peraturan khususnya dalam kita ataupun patuhi protokol kesehatan. Selama 4 operasi justisi telah menegur 8.000 orang. Sementara 13.500 orang memilih sanksi sosial dan 1.200 orang memilih sanksi denda karena tidak memakai masker. Total denda yang dikumpulkan tidak sedikit dalam 4 hari mencapai Rp191 juta. Sanksi terhadap warga yang tidak taat masker dinilai bisa menekan penularan dan meningkatkan kesadaran. Namun ada sejumlah hal yang dipertanyakan, salah satunya harus menggunakan masker meski sendiri di dalam mobil. Selain itu, pemanfaatan dari denda yang dikumpulkan juga masih menjadi tanda tanya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sidak tim gabungan dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Timur menemukan satu perusahaan di kawasan industri Pulau Gadung melanggar penerapan PSBB. Berdasarkan jumlah absensi, karyawan yang masuk pada perusahaan tersebut masih di atas 50%. Tim gabungan dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Timur didampingi Disnaker Pemprov DKI serta petugas kepolisian, TNI, dan Pol PP Jakarta Timur kembali sidak di beberapa perusahaan yang berada di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari hasil sidak ditemukan masih ada perusahaan yang melanggar penerapan PSBB DKI Jakarta. Kasudin Tenaga Kerja Jakarta Timur, Galuh Prasiwi mengatakan salah satu perusahaan distributor di kawasan Pulau Gadung ini masih mempekerjakan karyawannya di atas 50%. Tim gabungan terpaksa menyegel perusahaan maksimal 3 kali 24 jam. Kita lihat ternyata masih ada juga perusahaan yang belum taat terhadap prosedur pencegahan COVID-19. Oke, yang dilihat seperti apa ketidaktaatan? Contoh kecil, seharusnya perusahaan memasang atau menempel fakta integritas. Perusahaan comply ketika ada siapapun yang hadir, siapapun yang datang, pegawai ataupun kemudian pengunjung yang datang ke perusahaan harusnya jelas diukur suhunya, cuci tangan. Kemudian di sini juga perusahaan ini bukan masuk dalam kategori 11 perusahaan yang esensial, namun ternyata mempekerjakan lebih dari 50%. Tim gabungan masih akan terus menyisir sejumlah perusahaan yang melanggar aturan PSBB DKI Jakarta hingga 28 September mendatang. Dari Jakarta, Revi Kasibarani, Tommy Hadikusuma, Rebeka Silitonga, iNews melaporkan. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di gedung Balai Kota DKI Jakarta dan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Penyemprotan ini dilakukan setelah sejumlah pejabat daerah di DKI Jakarta positif COVID-19. Petugas pemadam kebakaran melakukan penyemprotan dengan pakaian hazmat mengelilingi gedung Balai Kota DKI. Penyemprotan menyisir di seluruh bagian gedung khususnya di Blok G, H, dan E. Penyemprotan dilakukan selama 3 hari hingga Sabtu besok. Gedung Balai Kota DKI juga masih ditutup sementara pasca 2 pejabat positif COVID-19. Regu untuk hari ini kita sekitar 38 personil, itu kan dengan
dengan spray pompa kita mendisinfektan seluruh ruangan, khususnya di blok G seluruhnya, blok H dan blok E. Semua kita menjadi fokus, ya memang ada ruang-ruangan khusus yang pimpinan, itu memang ada perlakuan khusus, benar-benar kita detail, kita sterilisasi. Namun yang lain pun sama, kita pastikan semuanya sudah tersemprot. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan oleh petugas Palang Merah Indonesia di kantor Wali Kota Jakarta Barat pasca satu pegawai di lingkungan Sudin Pemuda dan Olahraga positif COVID-19. Petugas semprotkan cairan disinfektan ke seluruh ruangan di gedung A dan B. Kantor Wali Kota Jakarta Barat juga ditutup selama 3 hari mulai tanggal 18 hingga 20 September. Sebelumnya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto dan 2 orang lurah yang bertugas di Kelurahan Keagungan dan Meruya Selatan positif COVID-19. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten sudah kelebihan beban pasien COVID-19. Pemerintah Kota Tangerang Selatan kemudian bekerja sama dengan 12 rumah sakit swasta untuk menampung lonjakan pasien. Ruang instalasi gawat darurat RSUD Kota Tangerang sudah kelebihan beban pasien. Dalam 1 hari sejak pandemi COVID-19, pasien yang datang ke RSUD 2 kali lipat jumlahnya. Saat ini RSUD Kota Tangerang merawat 17 pasien positif COVID-19 di ruang IGD. Kenaikan pasien COVID-19 di Tangerang Selatan cukup signifikan. Bahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangsel, Purnama Wijaya dan istri serta anaknya juga dinyatakan positif COVID-19 dan dirawat. Sementara itu, untuk mengatasi lonjakan pasien, Pemkot bekerjasama dengan 12 rumah sakit swasta. RSUD Tangsel penuh memang, tapi di Tangsel ini kan tidak hanya RSUD Tangsel yang melayani COVID, tapi ada kurang lebih 16 rumah sakit yang melayani pasien COVID. Dan tentu kami selalu komunikasi, mencek kesiapan bed yang kosong di rumah sakit Tangsel ini. Melihat tren ada kenaikan kasus positif, tentu kami harus antisipasi itu. Jadi kami selalu koordinasi dengan rumah sakit lain yang ada di Tangsel, tidak hanya dengan RSUD. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Arief terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani swab test pada Kamis kemarin. Swab test yang dijalani Arief Budiman sebagai syarat untuk hadir rapat di Istana Bogor hari ini. Ia pun menjalani karantina mandiri di rumahnya. Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur tersebut menjelaskan dirinya tidak mengalami gejala batuk, demam, pilek, ataupun sesak nafas. Sementara itu, kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam cenderung sepi dari biasanya. Meski demikian, masih ada pegawai yang bekerja, masih beraktivitas seperti biasa, namun hanya dengan kapasitas 25%. Kebijakan ini dilakukan setelah Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Untuk mencegah penularan, maksud kami, KPU RI menerapkan kebijakan work from home hingga tanggal 22 September mendatang. Selain itu, seluruh kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat disemprot disinfektan. Dinas Sosial dan Pendamping Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menemukan sejumlah dana bantuan yang diduga dipotong oleh oknum petugas agen penyaluran bantuan. Pemotongan dana bantuan tersebut bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000 per warga. Pemotongan dana bantuan yang diterima keluarga tidak mampu atau keluarga penerima manfaat dari program Keluarga Harapan terjadi di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Di mana seorang agen dari Bank Mitra Kerja yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial Sidoarjo diduga melakukan pemotongan dana di luar ketentuan dari bank dengan nilai bervariasi sejak tahun 2019. Nah, bantuan PKH inilah ada indikasi-indikasi di situ pungutan-pungutan yang tidak sewajarnya. Ada di luar ketentuan dari bank. Bank kan
mematok administrasi sekitar Rp4.000 dan di situ ada temuan-temuan dari teman-teman pendamping, pungutan di atas Rp4.000, ada yang variasi antara Rp50.000, Rp20.000, bahkan ada yang Rp100.000. Jumlah penerima PKH di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 38.000 warga dan seorang agen dapat memegang 300 sampai 350 warga penerima PKH. Diduga juga pemotongan dana ini tidak hanya terjadi pada dana PKH, namun juga BPNT atau bantuan pangan non-tunai. Dinas Sosial hingga saat ini juga telah melaporkan temuan ini kepada DPRD Komisi D Kabupaten Sidoarjo dan rencananya akan menggelar dengar pendapat bersama pihak bank. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Sementara itu, meski terjadi pungli di sejumlah daerah, pemberian bantuan tetap berjalan. Pemerintah menargetkan 10 juta keluarga menerima bantuan PKH. Bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM akan diberikan kepada warga Cirebon, Indramayu, dan Kabupaten Kuningan. Dengan adanya bantuan, pemerintah berharap bisa meringankan beban masyarakat. Bantuan diberikan secara simbolis oleh Menteri Sosial Juliari Batubara kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Sebagai ujung tombak, program pengentasan kemiskinan pemerintah mempertahankan jumlah penerima, yaitu sebanyak 10 juta keluarga. Tahun ini kita menambah sekitar 800.000 KPM. Karena memang pandemi COVID-19 ini kan pasti mempengaruhi ya target graduasi. Kemudian yang kedua adalah mereka graduasi itu rata-rata mandiri. Artinya memang mereka merasa sudah tidak layak mendapatkan KPM, mendapatkan PKH. Sejumlah tokoh agama dan kelompok ibu-ibu pengajian di Medan mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilwalkot Medan 2020. Informasi seputar pilkada akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Insight.